Di data nomor 14-nya dikatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini poin. Ini poinnya nih. Untuk mengidentifikasi siapa yang datang setelah Yesus. Apakah roh yang datang kepada Paulus yang membisikkan justru penghinaan-penghinaan kepada Yesus. Yang dibisikkan kepada Yesus Paulus, pertama, dia mati dengan cara terkutuk. Yang kedua, dia sebagai tumbal penembus dosa. Yang ketiga, dia tidak pernah kemudian diajarkan untuk memanggil ibu kandungnya sendiri dengan panggilan mama. Yang kelima, keempat, diajarkan kemudian dia diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dan seterusnya. Sementara Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memuliakan aku. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Katolik kagak, Kristen kagak. Hanya satu agama yang memuliakan beliau, yang berasal dari baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Islam. Yang mati-matian 24 jam membela beliau, memuliakan beliau dengan mengatakan dia tidak diludahin, dia tidak dibunuh, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak ditelanjangin. Itu hanya umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini jelas sekali. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Memuliakan, menghormati, mendudukkan dia pada tempat yang seharusnya, bukan tempat kehinaan. Kalau di Kristen, bayangkan aja, orang yang memperkosa anaknya sendiri ditanggung oleh Yesus. Orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri, dosanya ditanggung oleh Yesus. Orang yang menyembah kemudian dewa-dewa ditanggung oleh Yesus. Orang yang korupsi ditanggung Yesus. Orang yang membunuh ditanggung Yesus. Apalagi dosa di atas muka bumi ini yang tidak ditanggung Yesus. Artinya segala kehinaan dilimpahkan kepada Yesus. Agama apa itu? Agama Kristen. Lalu yang memuliakan siapa? Hanya Nabi yang datang kepada umat Islam, baginda Rasul Muhammad SAW. Tak ada satu aspek, tak ada satu titik pun di atas pengajaran Islam yang mendudukkan oknum yang lahir di tengah-tengah Bani Israel itu sebagai makhluk yang terindikasi hina. Semua dimuliakan. Dari sejak dia ibunya sampai kepada dirinya menjadi bayi, dilahirkan, mengajar dan seterusnya, diangkat ke langit, dimuliakan semuanya. Tak ada sedikit pun kemudian menjadi hina dia. Berbeda dengan Kristen. Berarti yang dinubuatkan Yesus, dia akan memuliakan aku, hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Demikian. Kalau di Islam itu, Ibu, perbandingan antara pengajaran Islam dan Kristen itu sangat jauh. Maryam dengan Maria itu jauh kali. Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku. Jadi kalau berbicara mengenai kemuliaan, maka kita harus mengakui itu Yesus dimuliakan di mana? Ibunya di Al-Quran sangat dimuliakan. Sedangkan di Bible ibunya sangat dihinakan. Bayangkan aja itu. Ibunya dianggap bertunangan, lalu ingin diceraikan oleh tunangannya disebabkan karena beliau hamil. Artinya ada indikasi persinahan di situ. Makanya orang Yahudi itu kan menuduh Maria itu berzina, menuduh Yesus itu anak zina, menuduh Yesus itu anak haram. Apa pembelaan Bible terhadap tuduhan orang di mana Yesus diutus? Apa pembelaan Kristen terhadap ibunya Yesus? Apa pembelaan Kristen terhadap Yesus? Tak ada. Padahal Yesus dan ibunya itu dihujat mati-matian oleh Yahudi. Yang membela justru Islam. Yang membela, yang mengangkat harkat, yang mengangkat derajat Ibunda Maria, itu hanya Islam. Kalau di Kristen, mohon maaf, malah Yesusnya memanggil ibunya itu dalam panggilan gune, perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan.
Yesus juga memanggil pelacur dengan panggilan Gune. Yesus memanggil ibu kandungnya juga dengan panggilan Gune, sama. Sedangkan kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan bahwa beliau sangat menghargai, sangat menghormati ibunya. Malaikat Roh Kudus Jibril ketika datang kepada ibunya pun mengatakan dengan sangat jelas, qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Jibril kemudian berkata, Gabriel kemudian berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Kalau sudah dikatakan yang suci, itu sebuah tempat kedudukan yang mulia. Artinya tempat kelahirannya itu tempat yang berkat, penuh dengan berkah. Sedangkan kalau dalam Bible dia lahir di kandang. Ada yang mengatakan di palungan. Kalau di Al-Quran dikatakan li'ahabalaki gulaman zakiyah. Dari sini aja nampak bagaimana Islam itu memuliakan beliau. Lalu kemudian ketika dituduh oleh orang-orang Yahudi, beliau dituduh berzina, beliau kemudian difitnah, kemudian maka Maryam bahkan ibunya, anaknya sendiri yang membentengi ibunya dari sejak bayi. Dari sejak bayi, Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi melindungi harkat dan martabat ibu kandungnya sendiri. Sedangkan kalau di Yesus, di Kristen, justru Yesus yang merendahkan ibu kandungnya. Begitu datang ibunya di tengah-tengah orang banyak, ibunya kemudian bertanya, anakku, anggurnya sudah habis. Yesus menjawab apa? Apa maumu terhadapku wahai ibu, wahai perempuan, saatku belum tiba. Ibunya bicara baik-baik loh. Malah dibilangin kayak gitu. Belum lagi ketika dia digantung di atas pohon. Yesus, itu ibumu datang. Siapakah ibuku katanya? Ibuku itu adalah siapapun laki-laki, siapapun perempuan menjadi pengikutku, itulah ibuku. Ini penghinaan. Penghinaan kepada ibunya sendiri. Sementara di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu begitu memuliakan ibunya, subhanallah. Jadi hanya di Islamlah kemudian Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dimuliakan, dan hal ini tidak ditemukan kemudian di dalam pengajaran Bible. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Jadi kalau saya dikatakan itu berdusta atau salah, mengada-adakan atau melebih-lebihkan, silakan ibu. Ada nama surah di dalam Al-Quran itu justru nama surahnya Ibu Maryam, Bunda Maryam. Al-Quran memuliakan, saking memuliakannya, dalam Al-Quran itu ada surah yang menyebut nama ibu kandung dari Nabi Isa atau Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Kalau seorang anak ibunya sudah dimuliakan, itu sama halnya memuliakan dirinya. Kalau seorang anak ibunya direndahkan, maka itu sama halnya merendahkan anak tersebut. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran, Maryam ibunya Isa atau Yesus ditempatkan pada tempat yang begitu mulia. Seperti itu ibu, silakan.